warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak, saya ini salah satu calon guru penggerak ingin membuat tugas demonstrasi tekstual, yaitu tentang pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai pendidikan. Untuk itu Pak, apakah Bapak bersedia untuk saya wawancarai Pak? Bersedia. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Bapak. Yang pertama nih Pak, bagaimana Bapak selaku kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Saya melihat dari model kasus yang akan kita selesaikan, artinya kita identifikasi dilema etika atau bukan moral. Dilema etika di sini adalah kasus yang mengandung unsur kebenaran. Di mana yang paling utama itu yang kita usahakan diselesaikan. Misalnya anak-anak setiap harinya melakukan lama, tapi di rumah dia punya alasan dari lama itu dalam membantu orang tuanya. Itu cara penyelesaiannya kita harus hadirkan orang tua, kita buatkan bagaimana cara mengatasinya, wali kelas dan kepala sekolah. Berkait saja Pak untuk menyelesaikan dilema etika yang dihadapi oleh setiap siswa. Berarti Pak, cara Bapak identifikasi itu dengan melihat apakah kasus itu dua-duanya, ketika dia dua-dua memiliki nilai kebenaran, maka itu adalah dilema etika, seperti itu Pak. Iya. Kalau ada unsur pelanggaran hukumnya, berarti dia menunjukkan moral. Kemudian Pak, pertanyaan kedua, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama dalam kasus-kasus di mana etika ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Pertanyaannya boleh kalau bisa diulang. Keputusan di sekolah terutama untuk kasus-kasus dilema yang kebetulan dua kepentingan yang sama-sama Benar. atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Maka yang kita lakukan di sini untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, kita harus melihat dari tingkat keutamaan daripada kasus itu yang harus kita selesaikan. Misalnya menyangkut masalah hubungannya dengan kegiatan di sekolah. Dilihat dari keadaannya anak itu, misalnya kasus terlambat setiap saat, ya harus kita cari tahu apa penyebabnya anak yang terlambat. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, ya, itu kita hubungkan dengan wali kelasnya, dengan orang tuanya. Kemudian kita berikan waktu, apakah masih diulang. Kalau ternyata setelah diberikan waktu dia tetap pulang, maka kita proses lagi untuk kedua kalinya, mungkin sudah naik ke BK. Cara-cara seperti itu yang sering dilakukan di sekolah ini. Kira-kira bagaimana kalau menurut pendapat Anda? Boleh cara seperti itu kita teruskan untuk melaksanakan di sekolah ini? Jadi Pak, saya simpulkan bahwa menurut Bapak, pengambilan keputusan yang ketika diperhadapkan pada kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, maka Bapak melihat mana yang lebih banyak nilai positifnya, seperti itu Pak? Iya, ya. Jadi kita melihat dari nilai positifnya itu yang kita prioritaskan, yang harus kita selesaikan. Kemudian menyusul yang ringan. Yang prioritas itu kita abaikan, kemungkinan tidak bisa terselesaikan masalah. Sekarang saya lanjut Pak, pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Saya biasa kalau penanganan kasus, selalu saya itu melibatkan wali kelas, kemudian kesiswaan, orang tua wali, BK,
ketika maksudnya saya melakukan itu secara prosedural supaya penyelesaian kasus terhadap anak-anak di sekolah ini bisa diketahui dan dipahami dan semua bisa bila kita mengambil keputusan semua elemen-elemen tadi bisa mengawasi dengan baik. Kira-kira seperti itu. Berarti Bapak melibatkan warga sekolah, Iya. khususnya wali kelas, kemudian guru BK dan Mapolsek. Ya seperti itu Pak. Kemudian selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Yang paling efektif menurut Bapak seperti apa? Yang paling efektif yang saya lakukan selama ini untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika itu, kita mencari tahu secara detail tentang kasus-kasus etika yang dilakukan oleh anak itu. Kalau ada hubungannya dengan masalah orang tua, maka kita undang orang tuanya. Nah, kita bicarakan sama-sama, mencarikan solusi jalan keluarnya. Kemudian setelah kita dapat jalan keluarnya, dan tujuannya tak lain dan tak bukan yang kita kehendaki agar anaknya aktif melaksanakan KPM di sekolah. Jadi kita beritahu ke orang tuanya, kita sama-sama mensukseskan ini. Jangan diganggu waktunya anak, memang waktu sekolah. Jadi kita tetap libatkan orang tua. Kita duduk sama-sama orang tua. Kalau perlu kita hadirkan ketua komite supaya sama-sama kita menjaga apa yang kita sepakati dengan orang tua. Dan ketua komite di sini bisa juga setiap saat memberitahu karena ini hubungannya dengan orang tua wali. Jadi yang Bapak anggap paling efektif itu adalah ketika ada kasus dilema etika, Bapak selalu melibatkan orang tua siswa, Iya. kemudian ditambah dengan pengurus komite untuk menguatkan keputusannya Bapak. Kemudian berikut Pak, hal-hal apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut Pak? Tantangannya apa Pak? Tantangan yang saya hadapi kadang-kadang untuk menyelesaikan dilema etika, kadang setiap orang tua itu tidak sama, keinginannya sama di dalam mensukseskan kegiatan belajar terhadap anaknya. Ada orang tua kadang-kadang dia berprinsip sekolah dengan tidak sekolah sepertinya sama saja, karena bahasanya orang tua sekarang ini yang sebagian sekolah itu kan tujuannya, sekolah itu kan sepertinya membebani, kemudian kedua menghilangkan bantuan dalam bentuk pekerjaan terhadap mereka sebagai orang tua. Anak-anaknya kebanyakan hanya kalau di sekolah dia bilang sekolah itu selesai sekolah juga tidak ada juga apa-apa tidak, itu kan. Jadi pemahaman orang tua yang belum terlalu 100% mendukung apa arti pendidikan itu yang sebenarnya. Karena orang tua di kalangan saya, khususnya di kawasan Tasik belum semuanya yang pendidikannya itu tamat SMA, jadi belum paham betul apa sebenarnya tujuan daripada pendidikan. Itu kendala-kendala yang saya dapat. Jadi kesimpulannya Pak, tantangannya Bapak ini adalah respon atau pemahaman orang tua dan pengertian orang tua tentang pentingnya pendidikan. Iya. Kemudian saya lanjut Pak, apakah dalam penyelesaian kasus dilema etika ini Bapak membuat jadwal tertentu atau langsung eksekusi di tempat ketika ada kasus yang terjadi Pak? Kalau kasus itu sudah harus memerlukan penanganan seketika saat itu, maka kita langsung eksekusi pada saat itu. Kemudian setelah kita berikan
semacam nasihat-nasihat atau terhadap apa yang menjadi pelanggaran dilakukan oleh yang bersangkutan, kemudian kita berikan ketentuan kalau kau ulang mungkin akan kita tingkatkan sanksi. Jadi dalam memantau keputusan yang kita berikan pada saat kita eksekusi langsung itu adalah bagaimana ya, mungkin kita kasih ke wali kelas bersama dengan piket. Nah, kemudian kalau dia masih melakukan, barulah kita melakukan jadwal untuk tahapan-tahapan selanjutnya sampai benar-benar anak itu menyadari bahwa pelanggaran yang dilakukan itu ternyata tidak benar. Jadi kesimpulannya, kalau penanganannya tergantung kasusnya. Kalau kasusnya memerlukan penanganan langsung, kondisinya langsung harus diselesaikan pada saat itu, berarti Bapak memutuskan untuk mengeksekusi di tempat. Dan ketika tidak, Bapak tetap menjadwalkan seperti itu. Kemudian saya lanjut, Pak. Apakah selama ini adakah orang-orang atau faktor yang membantu atau memudahkan Bapak dalam pengambilan keputusan ketika ada kasus dilema etika? Jelas dalam penjelasan kasus itu saya selalu melibatkan dewan guru yang ada, terutama wali kelas, guru BK, kemudian hasil kesiswaan, karena tanpa mereka juga saya yakin dalam penyelesaian kasus yang ada, yang terjadi, tidak mungkin bisa terselesaikan dengan baik tanpa ada kerjasama dari mereka-mereka. Karena di dalam pengawasan penting kehadiran beliau-beliau itu. Jadi Pak, orang-orang yang Bapak anggap membantu Bapak yaitu warga sekolah, khususnya wali kelas, guru BK dan teman-teman guru yang lain, Pak. Dan yang terakhir ini, Pak, sebagai refleksi bagi Bapak, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman yang mengambil keputusan dilema etika. Jadi pengalaman yang saya dapat adalah selama menyelesaikan problem etika di sekolah ini, pengalaman sangat baik. Kenapa? Dengan begitu menjadikan apa yang saya lakukan itu sebagai acuan kedepannya untuk manakala kalau terjadi lagi saya lebih waspada. Jadi untuk itu mungkin agar hal yang seperti itu terjadi lagi, mungkin setiap apel itu selalu kita menyampaikan arahan-arahan yang bagus ke anak-anak supaya pelanggaran-pelanggaran etika yang seperti yang kita dapatkan selama ini itu tidak terulang kembali. Itu saja harapan saya. Mudah-mudahan dengan begitu semakin mengecil masalah-masalah yang kita hadapi di sekolah. Dan kalau bisa tidak ada sama sekali. Jadi terima kasih Pak atas kesediaan atau Bapak sudah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan dari wawancara hari ini. Selamat beraktivitas Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.